Kau berhasil ya, Gon? Kau juga kan? Yang begini masalah mudah. Kau bagaimana? Itu... Hahaha, kalau melihat dari reaksimu, pasti kau dapat 6 poin mengambil dari 3 orang ya? Ya, itu wajar saja. Dengan target seperti Hyosoka, punya nyawa berapapun tidak akan pernah cukup. Ini... Kau bisa mengambil papan nomor Hyosoka? Memang aku bisa mengambilnya, tapi... Hebat! Tidak bisa dipercaya. Kau benar-benar bisa mengambil papan nomor dari Hyosoka. Sihir apa yang kau gunakan? Nomor ini diberikan sendiri olehnya. Hah? Kau diberi? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Aku tidak mengerti. Tapi kalau kau memang tidak mau cerita, ya sudah. Aku tidak akan memaksa. Sebenarnya bukan begitu, Killua. Ya, bagaimanapun ceritanya, lulus tetaplah lulus. Lagi pula kita sudah sampai sejauh ini. Ayo berjuang sama-sama. Berikutnya ujian babak terakhir. Iya, Kalian berdua semuanya sedang kumpul di ruang peserta. pasti ada penjelasan mengenai ujian terakhir. Ayo, Killua. Yang berikutnya apa ya? Aku sudah tidak sabar. Tunggu, Gon! Selamat untuk kalian semua. Tapi sungguh tak terduga. Dari 9 orang peserta, 6 orang diantaranya adalah pemula. Wah, peserta tahun ini benar-benar hebat. Biasanya dalam 3 tahun, hanya ada 1 peserta pemula yang lulus. Pernah ada saatnya dalam 10 tahun tak ada satupun peserta pemula yang berhasil lulus. Tapi tahun ini sepertinya terkumpul para pemuda yang penuh potensi. Yang dimaksud pemuda penuh potensi itu kita ya? Jangan menyombongkan diri. Lagi pula kita kan masih belum lulus ujian Hunter. Tidak perlu tegang begitu. Kalau sudah sampai sejauh ini, sudah pasti kita akan lulus. Bagaimanapun juga, yang tersisa tinggal ujian babak terakhir. Asalkan bisa mengikuti itu. Sama saja artinya dengan menjadi seorang hunter. Benar kan, Pak Ketua? Ninja Bawel, ujian terakhir diadakan 3 hari lagi. Akan diadakan dengan menyewa hotel yang dikelola oleh Asosiasi Hunter. Selama menunggu saat itu tiba, persiapkan diri kalian dengan baik-baik. Di babak terakhir apa ujiannya ya? Itu rahasia, tidak sekarang. Apa? Oh, nantikan saja dengan sabar. Padahal saat naik balon angkasa ini, sebelumnya kita harus berdesak-desakan. Tapi kalau cuma 9 orang seperti ini rasanya, jadi kosong sekali ya. Tapi aku jadi curiga dengan ucapan kakek Netero tadi. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan di ujian berikutnya? Aku tidak tahu maksudnya. Terus memikirkan mengenai hal itu pun tidak ada gunanya. Wah, kau ini memang membosankan. Kita semua kan sedang tegang. Tanggapilah pembicaraan tadi dengan serius. Begitu ya? Lagi pula, kita kan sudah berhasil sampai sejauh ini. Kalau bisa, aku ingin semua lulus bersama. Yang benar saja. Apa? Bukankah Sakti Mendaratri kau pernah bilang akan berusaha lulus biarpun harus menjatuhkan teman sendiri? Itu kan tidak ada hubungannya dengan ini. Yang jelas sebagai sesama pemula, tidak ada gunanya kita berdebat. Bukankah paling baik kalau masalah ini kita tanyakan saja kepada yang berpengalaman? Aku juga setuju. Jangan tanya aku. 3 tahun yang lalu, aku gagal dalam ujian keempat. Tapi kali ini aku yakin aku lulus. Dasar kau ini tidak bisa diharapkan. Jangan cerewet. Anda bagaimana? Tentang ujian babak terakhir, apa Anda tahu sesuatu? Oh, namamu Pedro ya? Kalau kau pasti mengetahui sesuatu kan? Kau kan sudah berpengalaman. Tahun lalu aku gagal di ujian babak pertama. Sama saja. Tapi isi ujian berikutnya bisa kita perkirakan. Mana mungkin bisa? Dengar dulu. Kalau dilihat dari isi ujian selama ini masalah yang mudah. Pertama, ujian babak pertama adalah tes kekuatan fisik. Itu adalah tes untuk menguji kekuatan fisik yang dibutuhkan sebagai hunter. Ujian babak kedua adalah kemampuan pengamatan. Di soal pertama, yaitu babi guling, diperlukan kemampuan pengamatan untuk mengetahui kelemahan lawan. Lalu di soal kedua mengenai Susi, yang diuji adalah kemampuan kita untuk menganalisa seperti apakah Susi itu sebenarnya. Lalu ujian babak ketiga? Dalam ujian di Menara Trik itu,
Kelihatannya yang diuji adalah hal yang berbeda-beda, tergantung dari rutenya. Tapi berdasarkan itu adalah tes untuk menguji kekuatan mental. Memang dengan adanya batas waktu 72 jam dan jalan yang seperti labirin di dalam menara trek itu, kita seperti digiring ke dalam keadaan yang terdesak. Lalu di pulau yang ada kapal perangnya itu, yang diuji adalah kemampuan kita untuk bekerja sama dengan orang lain. Ujian babak keempat yang diuji adalah keseluruhan dari itu. Sudah cukup keteranganmu itu. Sekarang, aku mau dengar pemikiranmu. Apa yang akan diujikan di ujian akhir? Apa kau tidak mengerti? Masih ada satu hal yang belum diuji dalam itu semua selama Apa? ini. Apa itu, Paman? Sebenarnya hal apa yang belum diujikan? Berbagai pengetahuan yang dibutuhkan sebagai seorang hunter, singkat kata, ujian tertulis. Ujian yang terakhir adalah ujian tertulis. Memang benar, ada kalanya seorang hunter tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau tidak menguasai masalah sejarah ataupun biologi. Itu benar. Yang namanya ujian itu adalah gabungan antara dua hal, praktek dan teori. Bagaimana ini? Kenapa di saat ujian terakhir ujiannya lebih berat? Sudah lama sekali aku tidak belajar, jadi bagaimana? Oh iya, di balon angkasa ini kalau tidak salah ada perpustakaannya. Bagus, ayo ke sana. Padahal semua yang kukatakan tadi cuma asal-asalan. Ya biarlah. Apa? Sedang apa, Gon? Kau tidak belajar? Belajar dari sekarang pun tidak ada gunanya. Lagi pula aku lemah dalam hal berpikir. Tiap orang memang berbeda. Kilua juga sekarang sedang minum teh di lobi. Begitu ya? Gon, apa yang telah terjadi di ujian babak keempat? Saat kita bertemu lagi di Pulau Zebil, kau terlihat sedikit aneh. Aku jadi terus mengkhawatirkanmu. Targetku ternyata adalah Hiyosoka. Apa? Sungguh sial ya. Setelah mencari kelemahan Hiyosoka, aku berhasil merebut papan nomornya. Tapi ternyata ada orang lain yang menguntitku, dan papan nomorku direbutnya dengan mudah. Setelah itu, Hiyosoka mengejar orang itu dan berhasil merebut papan nomornya kembali. Tapi dengan sengaja Hiyosoka malah memberikan papan nomornya kepadaku sambil mengatakan kalau itu adalah hutang, dan aku boleh membayarnya suatu saat nanti. Lalu saat aku bilang aku tak menginginkannya, dia malah memukulku. Aku jadi takut mendengar kalimatnya itu. Lalu, akan kuterima papan nomor itu saat kau berhasil menghukum wajahku seperti yang kulakukan barusan. Sampai saat itu tiba, kutitipkan nomor itu padamu. Aku merasa sangat kesal pada diriku yang tidak bisa membalasnya. Setelah itu aku jadi merasa kasihan pada diriku sendiri karena merasa betapa tidak berdayanya diriku. Rasanya malu kalau aku bisa lulus begitu saja. Karena itu aku jadi ingin merasa berguna bagi seseorang. Itulah sebabnya aku pergi mencari Kurapika dan Leorio. Selanjutnya kau tahu sendiri kan ceritanya. Oh begitu. Terima kasih. Setelah bercerita aku jadi merasa lega. Kalau ingin menghilangkan rasa kesal karena tidak berdaya, maka jadilah seorang hunter. Kau pernah berkata seperti itu. Iya. Aku dan juga Leorio bisa sampai sejauh ini, itu berkat dirimu. Aku sungguh berterima kasih, Gon. Sama-sama. Terima kasih banyak ya. Mari kita bersama-sama menjadi hunter, Gon. Iya. Terima kasih. Kurapika. Perkiraan kita meleset. Tak diduga peserta yang lolos sampai ujian babak terakhir mencapai 9 orang. Yang paling di luar dugaan adalah dia ini. Tadinya aku kira dia yang akan gagal paling dulu. Jangan-jangan kau masih dendam karena diintip saat sedang mandi. Sudah pasti kan?
Seandainya dia berhasil lulus di ujian Hunter pun, aku yang paling dulu akan menghancurkannya. Ngomong-ngomong ketua, apa ujian yang akan kita berikan di babak terakhir ini? Benar, kami juga belum mendengar itu. Biarpun tahun ini banyak peserta pemula yang hebat, tetapi berapa orang yang berhasil lulus itu tergantung pada ujian akhir. Sebenarnya mengenai itu dibutuhkan sedikit persiapan. Persiapan? Memangnya apa ujiannya? Entah, saya sama sekali tidak memahami pemikiran ketua. Tahun 289, kebudayaan bangsa Sumi kuno berpusat di daerah selatan. Lalu tahun 295, didirikan kekaisaran. Waduh, celaka. Ini celaka sekali. Ini banyak sekali. Mana bisa dihafalannya dalam waktu 3 hari. Kau sedang apa? Tidak. Aku cuma bersiap-siap. Hei, kau kira berapa jam yang kubutuhkan untuk menulis lembar kertas contekan itu? Kalau ada waktu untuk membuat benda seperti itu, bagaimana kalau belajar dengan lebih Kau rajin? pasti bisa melakukannya dari tadi. Apa ini? Apa? Berdiri. Kau ingin lulus, kau mengerjakan seperti ini, dan kau ingin menjadi hunter ya? Apa salahnya? Asalkan mendapat lisensi hunter, apapun akan kukerjakan. Hei, mau kemana? Kau sudah tahu kan? Mau ke ruang panitia. Jangan-jangan kau ya? Kau benar, ujian akhir adalah ujian tertulis. Pasti di ruang panitia tersimpan kertas soal ujiannya. Kau juga mau mencontek? Untuk menjalankan tugas, cara apapun dihalalkan bagi seorang ninja. Selamat tinggal. Tunggu dulu. Ya, akan kubiarkan kau. Lepaskan aku. Sanggup dibutut. Kawan dan peserta ujian, harap para peserta yang nomornya disebutkan setelah ini segera datang ke ruang wawancara untuk mengikuti ujian akhir. Untuk ujian akhir. Ujian Bagaimana? apa itu? Ini keterlaluan. Keberuntungan telah meninggalkan diriku. Peserta dengan nomor ujian 44 harap segera datang. Silahkan duduk. Jangan-jangan ujian akhir ya? Aku hanya mau mengajukan sedikit pertanyaan untuk digunakan sebagai referensi. Pertanyaan pertama, apa alasannya kau menjadi hunter? Kalau aku punya lisensi, segalanya akan jadi lebih praktis. Oh, misalnya? Misalnya, kalau membunuh orang, biasanya kita harus mempertanggungjawabkannya. Tapi kalau menjadi seorang blacklist hunter, hidup matinya buruanku tidak akan dipermasalahkan oleh orang lain. Oh, begitu ya. Lalu di antara mereka ini, siapa yang paling menjadi perhatianmu? Mungkin dia. Peserta nomor 405 ini juga cukup menarik. Tapi yang paling menarik adalah dia. Aku ingin bisa bertarung dengannya suatu saat nanti. Sekarang pertanyaan terakhir. Di antara mereka ini, kau paling tidak ingin bertarung dengan siapa? Biarpun dia juga. Tapi saat ini yang tidak ingin kujadikan lawan adalah anak yang ini. Ngomong-ngomong, sebenarnya saat ini aku paling ingin bertarung denganmu. Ya. Sudah cukup, kau boleh keluar. Si kakek itu sama sekali tidak terpancing. Banyak sekali celah untuk menyerangnya. Minatku jadi berkurang. Ayo kamu duluan. Iya, kamu saja. Cepat. Bagaimana ujian terakhirnya? Ujiannya sangat sempurna. Apa? Soal apa yang keluar? Itu rahasia. Tidak boleh tahu ya. Sial. Peserta nomor 53 silakan Aku masuk. belum siap. Nah, siapa yang paling jadi perhatianmu? Dia, sejauh yang kulihat selama ini, kemampuannya sangat seimbang. Lalu siapa yang tak ingin kau jadikan lawan? Hiyosoka, sepertinya dia kuat sekali. Kau boleh keluar. Jadi, ini bukan ujian? Ya, ini hanya wawancara biasa. Berarti ujian akhirnya diadakan setelah kita sampai di tempat tujuan ya. Kalau dari sekarang aku membuat contekan, pasti masih sempat. Apa kau tak punya niat untuk belajar dengan serius? Mungkin pilihanku ini tidak begitu tepat,
Tapi bagaimanapun juga, dialah yang paling menarik perhatianku. Kau paling tidak ingin bertarung dengan siapa? Sebagai pendekar, aku tak pernah punya pikiran untuk bertarung dengan anak kecil. Yang paling jadi perhatianku adalah Hiyosoka. Ada berbagai kejadian. Aku tidak bisa memilih 3 orang ini. Cuma dia saja. Aku telah menghadapi berbagai musuh hebat. Tapi ini pertama kalinya aku melihat orang seberbahaya dia ini. Karena itu aku tidak ingin bertarung dengannya. Dalam artian baik dia, dalam artian buruk dia. Asalkan ada penyebab, aku akan bertarung dengan siapapun. Kalau tak ada penyebab, buat apa bertarung? Gon, aku berutang budi padanya. Aku ingin dia bisa lulus. Karena itu aku tak ingin bertarung dengannya. Kau yang terakhir, apa alasanmu ingin menjadi seorang hunter? Tidak ada, hanya mengisi waktu luang. Apa waktu luangmu sudah terisi? Biarpun ujiannya membosankan, tapi orang-orang yang ada di sini banyak yang menarik. Lalu siapa yang paling menarik perhatianmu? Kurasa Hiyosoka ya. Dengan siapa kau paling ingin bertarung? Sepertinya dia. Bertarung dengannya paling-paling akan membosankan. Kau tidak boleh bohong. Hehe, ketahuan ya. Sudah kubilang ini akan jadi referensi untuk ujian akhir. Kalau bicaramu asal-asalan, nanti semua bisa kacau. Yang paling jadi perhatianku adalah Gon. Oh ya? Aku tidak tahu apa sebabnya. Tapi kalau bersama dengannya aku jadi merasa senang dan tidak pernah bosan. Karena itu aku tidak ingin bertarung dengannya. Oh, jadi teman saja. Bukan begitu. Yang benar, bagaimana? Sudah cukup, kau boleh keluar. Jadi begini ya kau mengambil papan nomor Hiyosoka? Iya, biarpun setelah itu ada orang lain yang menyerangku dan kemudian mengambil papan nomornya. Dasar bodoh. Aku jadi tidak mengerti sebenarnya kau ini anak yang ceroboh atau anak yang hebat. Enak saja dibilang ceroboh, aku jadi tersinggung. Jangan tersinggung begitu, namanya juga melawan Hiyosoka. Sudah bagus kau bisa berhasil merebut papan nomornya. Aku jadi kagum padamu. Sebenarnya dalam hati aku gemetaran. Keberhasilanku itu hasil dari latihan khusus. Latihan khusus? Iya benar. Nah sekarang giliranmu. Baik, aku coba ya. Wah, mereka akrab ya. Mereka berdua tidak merasakan tekanan karena ujian akhir sedikit pun. Begitu apa adanya. Bagaimana kalau Leorio sedikit mencontoh mereka? Jangan cerewet. Dia langsung bisa. Itu kebetulan, Gon. Kebetulan. Hasilnya sesuai dengan dugaanku. Anda sedang membuat apa? Ini urutan pertarungan untuk ujian akhir. Pertarungan? Apakah Anda bermaksud mengadakan turnamen pertarungan? Begitulah, lihat. Lihat. Ketua, apakah rencana Anda ini serius? Ya, serius sekali. Memang matanya terlihat serius. Para peserta sekalian, maaf telah membuat menunggu. Tidak lama lagi kita akan tiba di tempat ujian terakhir. Tidak lama lagi. Nah, contekanku sudah sempurna. Soal apapun tidak masalah. Ujian babak terakhir ini diadakan dengan 1 lawan 1. Turnamen? Bagaimana ini? Ternyata bukan ujian tertulis ya. Tertulis siapa yang menyebarkan gosip seperti itu? Nah, sekarang kuumumkan urutan pertarungannya. Ini... Jangan-jangan. Yang
yang bisa lulus ujian tahun ini. Jadi hanya 1 orang. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi? Bangkit kenangan di masa lalu. Apakah yang berada di sana, di ujung awan yang berarah? Ku tahu masa depan telah menantimu di balik hutan ini. Selamat jalan, jangan berpaling lagi dan teruslah melangkah. Percayalah, gejolak